Perjalanan dimulai dari Jakarta Selatan, lebih tepatnya dari halte Selapa Polri. Kali ini saya mau ke Bandung naik bis Prima Jasa AC Ekonomi rute Lebak Bulus, Ciputat, Tasikmalaya. Ini yang keberangkatan terakhir dari Pul Ciputat jam 12 malam. Bandung, ah. Tapi saya nggak bikin video tripnya karena kemarin kan udah ya, dan rutenya juga hampir sama sih dari Jakarta ke Bandung. Di trip kali ini saya pakai buat istirahat aja. Setelah sampai di Bandung, lebih tepatnya di Dangder, saya langsung naik angkot 43 ke arah stasiun Rancaikek. Kebetulan ini udah pagi ya, nyampenya jam 5 sih. Harusnya jam 4 nyampe sini kalau ngikut di trip kemarin. Sekarang nyampenya jam 5, nggak tahu kenapa nih telatnya. Nona. Ya, kita ke Rancaikek. Oke, kita hunting dulu deh. Nanti ada Lodaya, itu Rangga sama Kuto Jaya Selatan tambahan. Kita hunting dulu dah. Sebelum naik lokal yang jam 6.11. Setelah ngerekam kereta Turangga tadi sama Kuto Jaya Selatan tambahan, saya langsung ke stasiun Rancaikek dan naik kereta lokal Bandung Raya ke arah stasiun Bandung. Saya naik yang jam 6 dari Rancaikek. Setelah 40 menit perjalanan, akhirnya sampai juga di stasiun Bandung. Ini saya persiapan keluar dan inilah dia video trip kereta api Argo Wilis New Generation. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Kali ini saya sudah ada di stasiun Bandung dan akan naik kereta api Raja Jalur Selatan. Apalagi kalau bukan kereta api Argo Wilis yang sekarang udah ganti rangkaian dari stainless steel generasi pertama jadi stainless steel new generation keluaran tahun 2025. Dan ini adalah kereta Argo unggulan terakhir yang ganti rangkaian ke stainless new generation. Karena kereta unggulan lain macam Argo Dwi Pangga, Argo Lawu, Argo Brahma Anggrek, dan Taksaka itu semuanya udah ganti ke stainless steel new generation di tahun 2024. Tapi Argo Wilis ini baru ganti rangkaian ke stainless new generation di tahun 2025. Mau akhir sih, mau akhir tahun 2025. Lebih tepatnya tanggal 1 Desember kemarin. Rencananya saya mau ke Jogja, tapi entah nih antara turun Jogja atau Kutoarjo, nanti kita lihat aja dah. Langsung masuk yuk. Ini udah mepet banget sih sama keberangkatannya Wilis. Tadi habis naik lokal sampai sini jam 7. Wilis berangkat jam setengah 8. Langsung masuk aja. Nah, ini di stasiun Bandung ini ada feeder kereta cepat agak ke belakang. Jadi dia masuknya ke sana itu. Kalau mau naik kereta cepat. Kita naik kereta biasa jadi lewat sini aja dah.
Aduh, maintenance lagi. Udah boarding manual aja. Nah, ini udah boarding tadi. Jadi boardingnya pakai boarding manual ya, nggak pakai face recognition. Face recognitionnya lagi maintenance. Padahal kalau pakai boarding face recognition bisa cepet itu boardingnya, nggak ngantri kayak tadi. Cuma ya itulah. Ini Argo Wilis sudah ada di jalur 5 tuh. Nih, Wilis Mbak. Ya. Ya. Nah, ini karena logonya udah ditempel, jadi kita ke depan dulu lihat lokomotifnya. Ini Argo Wilis bawa panoramik juga nih. Depan dulu yuk. Dan lokomotif dinas kereta api Argo Wilis kali ini adalah CC 2061345 milik Sidotopo. Mantap. Tuh di jalur 1 ada lokal Garut yang berangkat. Nanti kayaknya bakal kesusul Wilis di Rancaikek. Nah, ini dia panoramik Argo Wilis. Waktu itu udah pernah ya naik panoramik, tapi yang versi Argo Parahyangan. Mantap. Kita ke eksekutif 7 paling belakang. Saatnya kita ke eksekutif 7 paling belakang. Nih eksekutif 7 paling belakang banget. Nih rangkaian apa ya? Lu daya tambahan kayaknya benar. Anjay, balapan lokal Bandung Raya sama feeder. Nah, ini eksekutif 7 Argo Wilis. Sayangnya nggak pakai stiker ya, depan-depan stiker semua sih. Tapi nggak apa-apa, ini kelihatan kereta baru. Blok merah. Dan ekonomi lagi. Dan eksekutif 7 kali ini serinya adalah K102564BD, kereta eksekutif tanpa penggerak yang mulai dinas tahun 2025, urutan ke-64 punya Bandung. Nih PIDS-nya Argo Wilis. Ya langsung masuk aja. Kalau nggak salah kursinya 10B kalau nggak salah ya. 10B. Nah, sini berarti. Mantap. Saat lagi kereta api Argo Wilis akan diberangkatkan dari stasiun Bandung menuju stasiun akhir Surabaya Gubeng dengan pemberhentian di stasiun Cipendei, Tasikmalaya, Ciamis, Banjar, Kroya, Kutoarjo, Yogyakarta, Solo Balapan, Madiun, Kertosono, Jombang, Mojokerto, dan Surabaya Gubeng. Nah, ini mumpung 10 menit lagi berangkat, jadi kita lihat fasilitasnya. Sebenarnya sama aja sih kayak di Stainless Newgen pada umumnya, kayak di Argo Muria yang baru kemarin saya naikin. Warna kursinya sama, abu-abu. Cuma yang beda tuh di sini nih. Ini ada kayak jendolan gini. Ini sih buat pengganti bantal ya. Dan baru ada di eksekutif 2025 setelah Argo Muria. Kalau nggak salah di Gajayana dimulainya. Baru ada model kursi kayak gini. Desainnya sama aja sih. Ini ada armrest, ada colokan juga di USB port doang. Ada footrest. Tuh, footrestnya aman. Ada kantong elastis buat naruh barang. Ini ada pesan menu makanan, ini ada nih. Ada kantong sampah. Ini ada colokan, ini persal. Ada meja lipat. Kita lihat tuh. Nah. Meja lipatnya ini maksimal 3 kilo. Udah. Sini ada tirai seperti biasa. Nah, ada gantungan juga nih. Tuh. Gantungan ini nomor kursinya udah pakai LED. Di atas ini ada rak bagasi. Ini langit-langit model batik kawung. Ada rak bagasi ini. Bagasinya lumayan luas. Ada TV juga. Sama ada smoke detector di sana. Itu tuh smoke detector. Di ujung-ujung ada 2 TV
Yang satu buat informasi perjalanan dan satu lagi buat hiburan. Di atasnya itu ada PIDS buat keterangan stasiun pemberhentian dan kecepatannya. Sebenarnya sama sih kayak stainless juga yang lainnya, cuma yang beda ini doang nih, ada gundukan di belakang. Nah, ini gundukannya. Mantep lah, Argo Wilis unggulan terakhir yang pakai Nyukin. Selain Argo Wilis, Turangga juga udah ganti sih, karena Argo Wilis ini rollingannya sama Turangga. Kereta api Argo Wilis diberangkatkan dari stasiun Bandung menuju Surabaya Gubeng. Tapi entah nih saya turunnya di Jogja atau di Kutoarjo, kita lihat aja dah. Pemberhentiannya nanti dari Bandung langsung ke Cipendei, Cipendei langsung ke Tasik, Tasik Ciamis, Ciamis Banjar, Banjar langsung ke Kroya, Kroya langsung ke Kutoarjo, Kutoarjo langsung ke Jogja. Pelanggan yang kami Ada hormati, announcement. atas nama PT Kereta Api Indonesia dan kru yang bertugas mengucapkan selamat datang di Kereta Api Argo Wilis yang akan mengantarkan kita ke tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Perjalanan kali ini menempuh waktu 9 jam 40 menit. Persiapan lintas langsung stasiun Kiara Condong. Mantap. Ini cuma 2 kereta doang yang LS Kiara Condong, Wilis sama Turangga. Ini ada tambahan SGU KAC. Ya, dari tadi kita belum lihat toiletnya ya, jadi kita lihat dulu. Udah buka, pencet. Nah, cakep. Tinggal pencet aja. Nah, kayaknya tahan sinyal di Cimoka. Depan kita ada lokal Garut yang tadi berangkat. Kayaknya belum masuk Rancaikek deh. Nah, ini toiletnya. Toilet laki-laki sama toilet perempuan udah beda ya, kayak dipisah maksudnya. Ini toilet laki-laki, ini toilet perempuan. Toilet laki-laki ya standar sih, standar stainless Nyukin. Mantap. Nah nih Cimokar. Nanti kita lihat ya, lokal Garut Cibatuan di Rancaikek kesusul Argo Wilis nih. Kita melintas stasiun Cicalengka, akhir jalur double track pada Larang Cicalengka dan awal lajur pendakian. Setelah ini kita nggak ngebut-ngebut dulu ya sampai Banjar. Bagus, setelah Banjar kita ngebut lagi sampai Surabaya. Nah, setelah Cicalengka ini jalurnya mulai berliku-liku nih. Nanti kita lewat beberapa tikungan dan salah satunya nanti kita lewatin tikungan Kadungora. Mantap.
pintu sambungan antar kereta udah pakai pintu otomatis. Kita lihat tuh. Dan ini sambungannya juga pakai sambungan akordeon. Nah, nggak salah di panoramik juga sambungan udah ganti sih, jadi sambungan akordeon. Kita langsung ke eksekutif 7 lagi. Nggak pencet, wis. Nggak pencet-pencet doang ini. Oke. Jadi pintunya tutup sendiri. Asli dingin. Ya. Kembali ke habitat. Kita persiapan lintas Leles. Wih, Garut Bogor MGI. Oh ya, di Stainless Nugget ini sebenarnya ada wifi-nya ya. Nanti kita coba ya. Soalnya kemarin pas cek Argo Moge juga ada wifi-nya kok. Argo Moge sama Jayabaya itu saya nyoba, kata bisa. Dan ini kan kita lagi di pegunungan ya, kita coba nih apa wifi-nya kencang atau enggak. Tadi udah nyoba, ternyata lumayan kenceng wifi-nya. Jadi saya ngetes sambil nonton YouTube ngomong kuliner. Kereta api Argo Wilis masuk stasiun Cipendei, pemberhentian pertama dari stasiun Bandung. Jadi ini istimewanya Argo Wilis ya. Dari Bandung langsung ke Cipendei, nggak berhenti di Kiara Condong, Leles, Cibatu dan sebagainya. Sini semua kereta wajib berhenti 10 menit untuk pengecekan rem. Ya entah itu kereta Argo, kereta full ekonomi, kereta full eksekutif, kereta campuran, sampai kereta presiden pun wajib berhenti di sini. Berhentinya 10 menit. Kita ke depan, katanya sih ada yang baru di Cipendei karena Taru 2026. Ini stiker versi Bandung ya. Soalnya stiker Nataru itu beda-beda versi. Yang punya Sidotopo beda, punya Jakarta Kota beda, punya Bandung beda. Ini punya Bandung nih. Nah ini kios-kios baru di Cipendei nih. Terakhir kesini naik Pasundan sih belum ada ya kios kayak gini. Masih di luar semua. Sekarang udah ada nih. Jadi penumpang yang mau jajan nggak takut ketinggalan nih. Gila ada bule naik Wilis cuy. Jadi saya suruh fotoin beliau. Kita balik lagi yuk. Nggak makan dulu dah. Masih kenyang.
Tapi nggak tahu ya, yang di luar masih ada nggak yang jual? Oh masih ada. Warung nasi pojok masih ada ternyata. Cuma yang di pinggir-pinggir stasiun itu udah pindah ke kios ternyata. Ya, langsung belakang lagi. Nah di atas itu ada kode F4510. F ini kereta ini bisa lari sampai 120 km/jam. 45 ini berat kosongnya 45 ton. 10 boginya bogi K10. Ini Argo Wilis persiapan berangkat, kita naik lagi yuk. Kereta api Argo Wilis berangkat dari stasiun Cipendei. Pemberhentian selanjutnya Tasikmalaya. Nah setelah Cipendei ini kita treknya nurun nih. Kalau tadi kan dari sebelum Cipendei itu treknya nanjak. Nah dari setelah Cipendei sampai Tasik itu treknya nurun. Setelah Ciawi tadi kecepatannya mulai naik lagi nih sampai 81. Tadi kan cuma 50 sampai 40 ya. Sekarang udah naik nih. Dan bakal terus naik sampai setelah Banjar nanti. Kereta api Argo Wilis masuk stasiun Tasikmalaya. Pemberhentian selanjutnya dari Cipendei. Ini berhenti di sini cuma 3 menit 4 menitan doang. Ya, karena emang ini kereta unggulan sih. Jadi berhentinya bentar-bentar doang. Kecuali tadi di Cipendei berhenti 10 menit wajib. Nah, setelah Tasik ini kita akan menang silang dan menang susul. Namanya juga kereta unggulan dan rajanya Jalur Selatan, jadi wajib menang. Kalau nggak salah nanti di Manon Jaya itu menang silang Serayu dan banyak lah pokoknya. Saya agak lupa. Nanti kita lihat aja dah. Terus ke depan ya naik banyak tadi dari Tasik. Kereta api Argo Wilis berangkat dari stasiun Tasikmalaya menuju Surabaya Gubeng. Nah, kali ini saya pindah ke kursi 7A. Kenapa saya pindah? Nanti saya jelasin di akhir. Oh ya, sepertinya saya bilang di awal ya, kereta api Argo Wilis ini tuh rollingan dengan kereta api Turangga. Jadi polanya itu sama kayak Argo Semeru Bima. Ini misalkan nih Argo Wilis dari Bandung sampai di Surabaya Gubeng sore, sampai di Surabaya istirahat sebentar dan malamnya balik lagi ke arah Bandung dengan nama kereta api Turangga. Setelah itu dia istirahat sampai sore. Tapi kalau Parahyangan fakultatif jalan, dia jalan lagi ke Jakarta sebagai Parahyangan fakultatif rangkaian Turangga. Setelah itu sorenya jalan lagi ke arah Surabaya Gubeng dengan nama Turangga. Nyampe di sana itu jam 3 pagi, ya jam segitulah. Paginya dari arah Surabaya langsung ke arah Bandung lagi sebagai nama Argo Wilis. Setelah nyampe Bandung, rangkaiannya ditarik ke Jakarta PP dengan nama Parahyangan. Ini Parahyangan reguler. Jadi ini sekali ganti rangkaian ada 3 kereta yang ganti rangkaian, Argo Wilis, Turangga sama Parahyangan. Kereta api Argo Wilis berhenti di stasiun Ciamis. Pemberhentian selanjutnya dari stasiun Tasikmalaya. Kalau nggak salah awal-awal GPK 2025 itu Argo Wilis 12 Ciamis. Mulai kapan gitu Argo Wilis berhenti di Ciamis lagi? Saya nggak keluar ya, males. Paling ntar di Banjar.
Kereta api Argo Wilis masuk stasiun Banjar. Pemberhentian selanjutnya dari stasiun Ciamis. Ini stasiun Banjar ini udah masuk 22 paling ujung. Setelah Banjar ini ke sana itu udah 25, lebih tepatnya di stasiun Langan. Dan setelah ini kita akan lari ngebut 120 km per jam sampai seterusnya sampai Surabaya sih sebenarnya. Panas coy Banjar. Kereta api Argo Wilis berangkat dari stasiun Banjar menuju stasiun Surabaya Gubeng. Pemberhentian selanjutnya Kroya. Dan ini pertama kalinya nih saya naik kereta di lintas Banjar sampai Kroya itu nggak berhenti di mana-mana. Biasanya kan kalau naik Serayu, Batu Raden itu kan masih ada berhenti ya, terutama di Maos, Cikuk Legi dan sebagainya. Kali ini kita langsung bablas tanpa berhenti-berhenti dari Banjar sampai Kroya. Mantap. Melintas stasiun Maos dan menyelang Lodaya Tambahan. Kita mulai bergabung dengan jalur dari arah Purwokerto di sebelum stasiun Kroya. Nah ini jalurnya, jalur dari arah Purwokerto, dari Cirebon, dari Jakarta juga. Selamat siang kepada sesaat lagi kita akan ke stasiun Kroya. Stasiun Kroya kami perjalanan dan mempersiapkan diri. Kereta api Argo Wilis masuk stasiun Kroya. Pemberhentian selanjutnya dari stasiun Banjar. Setelah ini berhentinya di Kutoarjo, dan kayaknya saya turun Kutoarjo aja deh daripada bablasin Jogja terus ke Kutoarjonya ongkos lagi. Gak ada Pramex kan, ada sih Pramex tapi jamnya nggak ngepas sama Kutoarjo Utara, jadi ya harus tarif khusus. Udahlah saya turun Kutoarjo aja. Kayaknya mau ada kereta yang masuk nih, nggak tahu kereta apa. Dan setelah ini di lintas Kroya sampai Kutoarjo kita bakal nyusul dua kereta Kutoarjo. Yang pertama nanti kita nyusul Sawunggali, dan yang kedua nanti kita nyusul Kuto Jaya Selatan Tambahan. Berangkat dari Kroya, dan ini apa? Oh, Madin Jaya ternyata.
Madiun Jaya. Bener deh Madiun Jaya. Kemarin naik Madiun Jaya juga ketemu Willis di Kroya. Oh ya, ini saya belum menjelaskan kenapa dari Tasik sampai berangkat Kroya ini saya pindah ke kursi 7A 7B. Karena ini saya beli tiketnya 3 kali. Pertama dari Bandung ke Tasik, yang kedua dari Tasik ke Kroya, Kroya ke Jogja. Jogja Kutoarjo sama aja sih tarifnya. Ini pakai tarif khusus pembelian 2 jam sebelum keberangkatan. Dari Bandung ke Tasik itu harganya 140.000. Dari Tasik ke Kroya harganya 105.000. Dari Kroya sampai Kutoarjo atau Yogyakarta harganya 140.000. Jadi saya bayarnya cuma 385.000 kali total. Kalau kita beli langsung itu harganya 715.000. Kalian bisa lihat sendiri dah. Kalau pakai tarif khusus ini bisa lebih hemat, ya sekitar 50% lah. Tapi asalkan keretanya kosong, karena ini kan pakai tarif khusus ya. Tarif khusus itu dijual kalau ada kursi yang kosong doang. Kalau kursinya udah habis semua, udah nggak bisa pakai tarif khusus. Dan ini kebetulan masih ada kursi kosong sih, walaupun harus pindah kursi dari 10A ke 7A, cuma nggak apa-apa lah. Untungnya ini dari Tasik sampai Kutoarjo nanti saya tetap di 7A, nggak pindah-pindah. Itulah tips and trick naik kereta Argo Wilis. Harga tiket yang nggak nyampe 700.000, cuma bayar 385 aja. Dan cara ini juga bisa dipakai kalau kalian naik kereta Lodaya sama Turangga. Karena Lodaya Turangga juga ada tarif khususnya dari Bandung sampai ke Jogja. Kita beli 3 kali, dari Bandung sampai Tasik, terus Tasik sampai Kroya, dan Kroya sampai Jogja. Ya, itu tadi kereta api Argo Wilis sudah melintas stasiun Kebumen. Ya, paling 20 menit lagi kita bakal sampai di stasiun Kutoarjo, tujuan akhir saya. Ya, akhirnya bisa naik Argo Wilis nih. Argo yang belum pernah saya naikin, karena emang Argo Wilis ini startnya dari Bandung ya, dan saya kan di Cirebon atau enggak di Jakarta. Ini kalau mau naik Argo Wilis saya harus ke Bandung dulu, dan akhirnya bisa naik ini ya, walaupun sampai Kutoarjo doang sih, nggak apa-apa lah. Mantap ini. Sarananya udah stainless new generation, dan ini jadi kereta unggulan terakhir yang pakai sarana stainless steel new generation. Dikala Argo Bromo Anggrek, Argo Lawu, Argo Dwi Pangga sama Taksaka itu udah dapat stainless steel new generation di tahun 2023 pas awal-awal SSNG muncul. Argo Wilis ini baru dapat di tahun 2025.
dan itu juga dapatnya air karena rangkaian ini sebelum dipakai pemilik aslinya pernah dipakai Argo Dwi Pangga sama Taksaka dulu karena rangkaian asli lagi perawatan. Dan sekarang ya Argo Wilis sudah ganti stainless Yugen sama Turangga juga dan Parahyangan. Pokoknya yang rollingan sama Argo Wilis ini udah ganti ke stainless Yugen semua, kayak Parahyangan sama Turangga. Dan Argo Wilis ini jadi kereta tercepat di rute Bandung ke Kutoarjo, Jogja, Solo sampai Surabaya. Karena ya ini kereta nggak banyak berhenti ya. Dari Bandung ke Kutoarjo aja dia cuma berhenti di Cipendei, Tasik, Ciamis, Banjar. Oh ya udah, cuma berhenti di 5 stasiun doang. Oh yang lainnya kan masih ada berhenti di Maos, Sidareja dan sebagainya. Ini Argo Wilis bablas terus. Namanya juga kereta unggulan Raja Jalur Selatan. Wih, apa ini? Apa itu? Jayabaya kali? Jayabaya. Kayak baru Malang Selatan ding itu. Lagi Kuto Winangun nih. Nyusul Kuto Jaya Selatan tambahan. Mau rekam malas. Sini aja dah. Nah kan. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Kutoarjo. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Kutoarjo, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda. Selamat datang kepada seluruh penumpang kereta api Argo Wilis. Kereta api Argo Wilis masuk stasiun Kutoarjo. Tujuan akhir saya. Kereta api Argo Wilis tujuan stasiun Surabaya. Saja keluar yuk. Nah ini kereta api Argo Wilis persiapan berangkat lagi dari stasiun Kutoarjo menuju Surabaya Gubeng. Paling dengan sini aja dah. Nah, ini habis sholat zuhur tadi saatnya kita keluar ya, tapi sebelum keluar kita lihat Sawung Gali dulu yang tadi kesusul Argo Wilis. Jalur Karya Timur segera masuk kereta api Argo Wilis. Kereta api Argo Wilis dengan nomor layanan 9 tujuan akhir stasiun Bandung. Mohon berhati-hati. Jalur Karya. Oke, telah dari perjalanan saya dari Bandung ke Kutoarjo naik kereta api Argo Wilis, kereta unggulan Raja Jalur Selatan. Walaupun nomornya udah turun ke 9 sama 10 ya, karena nomor 56 nya itu udah direbut Argo Semeru. Tapi kereta ini masih tetap jadi penguasa Jalur Selatan dengan perjalanan rute tercepat dari Bandung ke Surabaya atau sebaliknya. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.